bahas fenomena legendaris ketika bapak-bapak mandi yang selalu rame. Ini yang menjadi misteri terbesar di setiap rumah. Yaps, aku tuh selalu heran kenapa setiap kali ayah aku mandi itu suaranya kayak lagi audisi tinju sama gayung. Gayungnya itu kayak dipukul-pukul kayak ember sampai berisik banget gitu. Udah kayak lagi perang aja di kamar mandi. Dan gak cuma itu, bapak aku juga mandi tuh sama batuk-batuk keras. Batuknya itu sampai kayak ada eko. Gitu sekecamatan dengar itu. Tapi kita gak pernah tahu dia kenapa. Batuknya keras banget, udah kayak lagi festival konser sound horek. Begitulah bapak-bapak setiap kali dia mandi kayak lagi latihan jadi drummer. Ces, ces, ces. Suara gayung sama air tuh sampai sekampung denger kayak lagi konser sekecil-kecilan di kamar mandi. Entahlah itu masih menjadi misteri. Ketika itu bapakku juga kalau mandi tuh kayak lagi makan gayung. Dia batuk-batuk gitu. Terus entah kenapa pintu kamar mandi diketok-ketok lagi. Kayak ada yang ngajak duel di dalam. Aku rasa ini tuh bagian dari seni bapak-bapak mandi deh. Mereka kayak mau bikin statement. Gue mandi nih. Semua orang harus tahu. Makanya sekampung pada denger. Suatu saat kena aku nanya juga, Pak, kenapa sih mandinya rame banget? Jawabnya cuma gini, itu biar kamu tahu Bapak gak asal mandi, ada tekniknya tersendiri. Nih, ternyata ada ilmu teknik mandinya juga ya. Di kesempatan lainnya Bapak aku malah nanya, barusan aman lah ya, gak terlalu berisik. Padahal yang dengar itu bukan cuma aku, tapi sekabupaten pada dengar. Batuk-batuk keras itu kayak semacam tanda kalau bapak-bapak lagi beraksi. Gak sah kalau gak ada suara batuk. Suara gayung dihajar, dan yang paling legendaris, ces, ces, suara siraman air yang menggelegar. Fix ini sudah jadi budaya bapak-bapak se-Indonesia. Suara mandi itu jadi semacam kode kalau mereka lagi asik mandi dengan jurus pamungkas batuk berirama dan gayung menggelegar. Dan anehnya, tiap kali bapak aku keluar dari kamar mandi, dia santai aja seolah gak terjadi apa-apa. Padahal orang rumah di luar udah siap-siap mau lapor gempa lokal. Misteri besar. Kayaknya mereka berusaha bikin statement bahwa bapak-bapak adalah satu-satunya orang yang bisa bikin kamar mandi jadi studio sound horek dadakan. Sound horek versi basah. Jadi kesimpulannya bapak-bapak mandi itu bukan cuma soal bersih-bersih, tapi soal pertunjukan. Kamar mandi jadi panggung, gayung jadi alat musik, batuk-batuk jadi sound effect, dan orang sekampung jadi penonton.